Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pia Yaetaka, NIM 2032003. Baik, di sini saya akan memaparkan materi saya dengan judul klarifikasi konflik. Konflik itu sendiri ialah proses dua orang atau lebih yang melakukan tindakan untuk menyingkirkan orang lain. Jadi manajemen konflik adalah usaha-usaha yang perlu dilakukan dalam rangka mencegah, menghindari terjadinya konflik, serta mengurangi resiko dan tidak mengganggu kinerja organisasi. Ada beberapa ahli mengatakan bahwa klasifikasi adalah pengelompokan yang sistematis daripada sejumlah objek, gagasan, buku, atau benda-benda lain ke dalam kelas atau golongan tertentu berdasarkan ciri. Konflik dilihat dari fungsinya itu dibagi menjadi dua macam. Pertama, konflik fungsional, kedua, konflik disfungsional. Adapun konflik fungsional merupakan konflik yang mendukung tercapainya tujuan organisasi yang bersifat konstruktif. Contohnya seperti persaingan antar organisasi pramuka dan OSIS yang mana di situ dapat mendorong atau memicu masing-masing kelompok dalam meraih prestasi. Kedua, konflik disfungsional ini merupakan konflik yang mengganggu tercapainya tujuan suatu organisasi yang bersifat destruktif atau merusak. Contoh seperti permasalahan perebutan posisi ketua pada suatu organisasi yang berujung menimbulkan perpecahan dan bahkan mencapai bentrok kekerasan. Konflik dilihat dari pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik itu sendiri terdiri menjadi beberapa hal. Pertama, konflik intrapersonal. Kedua, konflik interpersonal. Ketiga, konflik dalam diri individu. Keempat, konflik antar individu. Kelima, konflik antar individu dan kelompok. Keenam, konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama. Yang ketujuh, konflik antar organisasi. Yang kedelapan, konflik antar individu dalam organisasi yang berbeda. Konflik berdasarkan posisi dalam struktur organisasi. Pertama, konflik vertikal. Konflik ini merupakan permasalahan antara individu yang memiliki jabatan yang berbeda dalam organisasi. Contohnya seperti konflik antara karyawan dengan bosnya. Kedua, konflik horizontal. Konflik ini muncul antara seseorang yang memiliki jabatan dan kedudukan yang sama. Contohnya konflik antara sesama manajer. Ketiga, konflik garis staf. Konflik ini biasa terjadi pada seseorang yang memegang kendali organisasi dengan individu yang berlaku sebagai penasehat di situ. Contohnya seperti perbedaan atau konflik terjadi antara presiden dengan menteri atau ketua dengan wakil. Keempat, konflik peranan. Konflik ini terjadi pada individu yang memegang lebih dari satu peranan. Contohnya seperti ketua yayasan dengan para guru. Selanjutnya, unsur-unsur konflik. Unsur-unsur konflik terdiri atas adanya pertentangan, adanya pihak-pihak yang berkonflik, adanya situasi dan proses, dan adanya tujuan, kepentingan, dan kebutuhan. Dalam konteks manajemen konflik, konflik dapat diartikan sebagai interaksi intens yang bersifat konstruktif atau destruktif. Dan ada pun seorang ahli yang bernama Owens mendeskripsikan konflik dengan melihat pada dua kenyataan yang terjadi, yaitu perbedaan pandangan dan ketidakcocokan terhadap pandangan tersebut.